bagaimana solusi keuangannya menurut Ibu Nat? Oke, ya saya mau sapa dulu teman-teman di rumah ya. Pertanyaannya tadi bagus banget, Ci. Gimana ya solusinya ya kalau ada kejadian kayak gitu ya? Pengalaman yang sering saya dapetin ya di lapangan ya, itu biasanya kalau butuh dana biaya berobat di rumah sakit sampai puluhan sampai ratusan juta itu, apalagi kalau orangnya tidak siap, namanya dana darurat di rumah ya, itu biasanya yang terlintas pertama kali itu adalah pinjem dulu deh sama saudara gitu ya. Tapi kalau pinjem sama saudara, sama teman, itu biasanya itu nggak mudah karena mereka juga punya kebutuhannya sendiri ya, bukannya mereka pelit loh ya, mereka juga punya kebutuhannya sendiri. Paling-paling kalau dipinjemin pun ya udahlah balikinnya kalau kamu ada aja. Mereka udah kayak kasih seikhlasnya gitu kan ya. Pasti kan kita juga nggak mau yang ngalamin kayak gitu ya. Kalau kita butuh dananya 100 juta, buru nggak bisa diapa-apain nih pasiennya, betul kan ya? Sebenarnya solusinya sudah ada di instrumen keuangan di luar sana. Teman-teman mungkin familiar yang namanya asuransi ya. Nah, asuransi kesehatan khususnya itu adalah satu program dana keuangan yang ditujukan untuk case-case seperti ini. Jadi kalau seandainya dibutuhkan dana-dana emergensi yang urusannya sama rumah sakit, cukup keluarin kartu kesehatannya teman-teman gitu. Ya, saya setuju banget dengan sistem asuransi. Walaupun ada BPJS, cuman kalau BPJS kan harus ngantri gitu ya. Kalau untuk yang darurat, asuransi mungkin lebih cepat. Nah, dengan mengenai asuransi ini, kan ada asuransi yang cashless, ya ada yang sistem reimburse. Ya, itu bedanya apa? Plus minusnya apa masing-masing? Oke, sebenarnya asuransi kesehatan itu memang untuk metode klaimnya ada dua cara. Pertama adalah cashless, kita cukup tunjukin kartunya kita. Atau yang kedua adalah reimbursement, jadi saya bayar dulu, baru nanti klaim ke perusahaan asuransi, begitu ya. Kalau dari segi biaya sebenarnya nggak masalah, sama. Itu cuma metodenya aja, metode klaimnya. Nah, lalu kenapa nih kalau bisa cashless, kenapa harus reimbursement nih? Nah, reimbursement itu biasanya dipakai kalau contoh satu, rumah sakitnya itu belum rekanan. Contoh nih ya, kita punya asuransi, kartunya itu kan biasanya ada kerjasama dengan list rumah sakit tertentu. Pas kita lagi ke rumah sakit yang non rekanan, baru nanti minta dokter isi data klaim, ya, dan kita juga isi data klaim, rekening kita mau ditransfer kemana. Habis itu baru dokumennya disubmit ke asuransi. Nah, itu biasanya dipakai sistem reimbursement itu kalau satu, rumah sakitnya non rekanan. Yang kedua, kalau kita klaimnya di rumah sakit luar negeri. Beberapa itu belum bisa namanya cashless. Beberapa bisa cashless di luar negeri, tapi ada beberapa case itu belum bisa cashless. Jadi mesti harus pakai sistem dokumen baru klaim ke pihak perusahaan asuransi. Gitu sih. Kalau dari segi premi nggak ada perbedaan, sama persis, tidak ada perbedaan, iya. Itu hanya metode aja sih. Dan sebenarnya bisa kedua metode itu bisa dipakai bersamaan ya. Kalau rumah sakitnya misalnya rekanan, langsung aja kita pakai yang cashless. Ya. Oke. Nah, tapi kalau dia seandainya sudah rekanan pun ya, teman-teman jangan khawatir. Kalau misalnya teman-teman kan proses cashless itu biasanya ada proses administrasi ya, kurang lebih sekitar 1-2 jam tergantung jenis-jenis perusahaan asuransi. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman merasa, aduh saya nggak bisa nunggu nih 1-2 jam proses adminnya, dan saya butuh buru-buru banget nih untuk keluar dari rumah sakit gitu ya. Nah, itu bisa pakai sistem reimbursement juga. Gitu. Kondisi masyarakat sekarang itu banyak nggak yang tertarik untuk ke asuransi swasta setelah ada BPJS ini? Oke, terus terang saya sangat bersyukur sekali pemerintah punya program BPJS. Kenapa? Program BPJS itu membuka mata masyarakat Indonesia tentang pentingnya punya asuransi kesehatan. Dimanapun ya, seandainya kita punya uang sekalipun ya, namanya biaya sakit itu kan nggak murah. Ya, sekarang biaya DBD aja ya, DBD itu seminggu bisa habisin 40-50 juta loh. Khusus buntu itu bisa 70, lain saya ada operasi kista, tapi dia memang ambilnya di Singapura ya, itu habisnya 30.000 loh, 30.000 Sing dollar. Ya berarti kurang lebih ekuivalen 300-an juta rupiah gitu kan ya. Nah, zaman sekarang kalau nggak punya asuransi
kesehatan itu kayaknya udah nggak zaman ya. Jadi saya selalu bilang ke teman-teman saya, saat ini tuh nggak zaman lagi bagi kita boncos atau duit kita tuh bolong karena untuk bayarin biaya rumah sakit. Udah nggak zaman teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya asuransi dari kantor, biasanya beli asuransi kesehatan personal. Kalau nggak punya asuransi kesehatan personal, ada opsi BPJS loh dari pemerintah. Jadi udah nggak zaman ya teman-teman ya kita boncos atau duitnya habis, nggak zaman ya. Struktur penghasilan kurang lebih berapa banyak dari penghasilan kita harus dialokasikan untuk beli asuransi? Oke, menarik sekali pertanyaannya. Ini good banget, sering ditanyain ya. Nah, kalau ngomongin produk asuransi, teman-teman, sebenarnya kita bisa pakai dua pendekatan, yaitu satu pendekatan manfaat. Saya mau kalau seandainya saya sakit itu di cover sampai contoh ke Singapura, atau saya mau kalau saya sakit cukuplah di Indonesia aja. Tentu keinginan dua manfaat ini pasti preminya berbeda ya, gitu. Jadi pertama pendekatan manfaat. Nah, kedua itu adalah dari segi budget. Ya, jadi pendekatan manfaat sama pendekatan budget. Pendekatan budget itu biasanya, aduh, untuk insurance saya udah cek nih, dari total income saya dipotong fixed cost gitu ya, saya punya spare sekian gitu. Tapi kalau ditanya simpelnya ya, dari total income-nya saya kira-kira berapa persen sih yang perlu dialokasikan ke asuransi? Maksimum 20% teman-teman. Cuman untuk pengen ambil asuransi kesehatan yang bisa dibayar as charge. Jadi dalam pengertian gini, kalau saya masuk rumah sakit, saya nggak mau dipusingin sama biaya deh, gitu kan ya. Dan saya juga nggak kepikiran ngambil sampai ke Malaysia atau Singapura. Cukup ambil yang Indonesia only aja ya. Cukup ambil yang Indonesia only aja. Itu untuk usia kayak kita nih yang masih muda-muda gini ya. Itu preminya murah sekali kok. Bisa cuma 500.000 sampai dengan 1 juta itu udah oke banget. Sebulan. Itu untuk pertanggungan Kurang lebih limitnya 3M per tahun. hanya bayar 1 juta sebulan. Kalau untuk usia 20-30 tahun cuma 500.000 kok. 500.000 dapetin nilai pertanggungan 3 miliar. Iya betul. Setahun Ya. atau selama-lamanya polis itu. Oke, jadi ini sistemnya yang sekarang ini banyak kan ya orang ya ambilnya itu adalah sistem asuransi kesehatan tradisional, di mana sistemnya saya bayar tahunan bayar hangus, saya bayar selama saya mau pakai. Jadi kita cuma cukup membayar di level cost of insurance, biaya asuransinya. Dan itu very cheap ya, murah banget, memang harganya sekitar segituan. Dan tapi memang kalau yang sistem asuransi tradisional ini dia preminya akan meningkat seiring umur das meter loh. Makanya kalau teman-teman yang masih muda-muda ya, itu saat yang tepat banget untuk punya insurance. Tapi kalau kayak model yang udah senior-senior ya penting juga ya tetap ya. Asuransi COVID aja habis berapa? Banyak loh yang habis 300-600 jutaan loh. Ya, karena nggak bisa terlalu bergantung juga sama pemerintah ya, karena kadang-kadang tuh kita perlu cepet, kadang-kadang di sekitar rumah kita tidak ada fasilitas BPJS, ya, jadi ya memang kita kalau misalnya ada dana lebih, tidak ada salahnya kita mencadangkan asuransi kesehatan. Ya betul, seperti yang tadi saya bilang ya, saat ini udah nggak zaman ya kita boncos gara-gara biaya rumah sakit. Daripada kita simpan duit 100, 200, 300 juta ya di rumah untuk standby biaya rumah sakit, lebih baik kan duit itu kita kelola di bisnis dan sebagainya, betul nggak ya, di reksadana, saham dan sebagainya. Nah, dari bagian hasil dari pengembangan investasi itu kita beliin insurance. Ini namanya uang kecil membeli uang besar gitu loh ya. Oke. Bapak Ibu pemirsa, sekiranya ada pertanyaan mengenai asuransi atau topik keuangan bisa meninggalkan komen, nanti kami akan bahas pada pertemuan berikutnya. Ibu Nat pengen tanya lagi ya, Ibu Nat ini dapat certified financial planner dari mana ya? Oh, itu kita adalah salah satu sertifikasi profesi. Kebetulan CFP atau Certified Financial Planner ini diakui di 27 negara. Itu adalah sertifikat dari Denver. Jadi
zaman sekarang teman-teman kalau mau beli asuransi jangan cuma sama agent-agentan ya teman-teman ya. Jadi perlu deal insurance, kan itu produk keuangan, tentu harus deal sama orang yang mengerti tentang keuangan. Ya, di bidangnya kami itu ada namanya registered financial planner, ada certified financial planner, dan ini adalah satu sertifikat secara internasional di 27 negara, pusatnya dari Denver. Sejak tahun berapa Ibu Nat? Saya dari tahun 2014 sudah certified financial planner. Asuransi saya udah join dari tahun 2017. 11 tahun ya? Iya. Wah, udah lama banget. Jadi kelihatan ya usianya berapa ya? Enggak ya, saya masih muda ya teman-teman ya. Tapi saya dengar prestasi Ibu Nat di dunia asuransi ini sudah luar biasa ya. Ya, puji Tuhan, saya juga mendapatkan gelar MDRT ya. Mungkin bagi teman-teman, sekali lagi saya juga bilang kalau mau deal insurance itu harus sama orang yang terbukti ya berprestasi di bidangnya. Karena asuransi itu kan produk jangka panjang ya teman-teman. Beli saat ini belum tentu besok 1-2 hari klaim, betul nggak? Ya kan, bisa 1-2 tahun, 10 tahun kemudian baru klaim. Jadi mesti cari orang yang benar-benar punya komitmen untuk melayani sih. Oke. Peluang untuk menjadi agen asuransi ini apa saja atau harus ada syarat khusus? Oke, berarti ini udah topik yang berbeda ya. Kalau mau tertarik ya untuk menjadi financial planner ya, terutama mendalami bidang asuransi gitu ya seperti saya, itu siapapun bisa coba, asal punya satu kemauan untuk belajar dan kemauan untuk melayani. Kalau misalnya tidak punya networking yang terlalu luas, bagaimana? Bisakah? Oh, nggak usah khawatir, kami punya sistem trainingnya. Ada training? Iya betul, saya dulu juga bukan orang yang bisa ngobrol, tidak terlalu bagus ya. Saya join waktu saya lulus kuliah, which is sebenarnya juga ya masih hijau banget gitu ya. Tapi karena bidang ini menurut saya menarik ya. Satu, saya bisa sering ketemu orang siapa saja gitu ya. Kedua, ini juga bagian dari pelayanan. Ketiga, ilmu keuangan itu saya suka banget karena selain insurance saya dapat banyak ilmu keuangan yang lain, dan itu bisa saya terapkan di perencanaan keuangan pribadi saya dan keluarga. Oke, hari ini topiknya sangat menarik ya, Ibu Nat.